Ada versi lain dirimu yang tidak pernah lahir. Bukan metafora, bukan kiasan filosofis. Secara harfiah, ada manusia lain yang seharusnya ada di tempatmu sekarang. Dan dia tidak ada karena kamu ada. Ini bukan tentang takdir. Ini tentang matematika yang jauh lebih aneh dari itu. Pada tahun 1988, seorang ahli genetika bernama Graham Bell menghitung sesuatu yang tidak pernah diminta siapapun untuk dihitung. Berapa banyak kombinasi genetik unik yang bisa dihasilkan dari dua orang tua manusia? Jawabannya adalah 70 triliun. 70 triliun versi kamu yang berbeda. Masing-masing dengan wajah berbeda, kepribadian berbeda, cara berpikir berbeda. Semuanya mungkin. Semuanya valid secara biologis. Dan hanya satu yang lahir. Kamu. Tapi bukan karena kamu yang terbaik. Bukan karena kamu yang dipilih. Karena pada malam tertentu, satu sel sperma tertentu mencapai satu sel telur tertentu dalam hitungan menit yang tidak bisa diulang. 70 triliun kandidat. Satu pemenang. Dan pemenangnya tidak tahu bahwa ada kompetisi. Tapi ini baru permulaan dari masalah yang sebenarnya. Karena kamu bukan hanya produk dari dua orang tuamu. Kamu adalah produk dari seluruh rantai kejadian yang membuat mereka bertemu. Pikirkan ini. Jika kakek dari pihak ibumu tidak pernah pindah ke kota tempat dia bertemu nenekmu, kamu tidak ada. Jika ayahmu terlambat 5 menit pada hari pertama dia bertemu ibumu, kamu tidak ada. Jika nenek moyangmu yang hidup 10.000 tahun lalu tidak selamat dari musim dingin tertentu, tidak ada satupun dari kita yang ada di sini. Para ilmuwan menyebut ini sebagai the genetic butterfly effect, efek kupu-kupu genetik. Setiap kejadian kecil dalam garis keturunanmu, mundur ribuan tahun, harus terjadi persis seperti yang terjadi. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tidak dengan orang lain. Probabilitas bahwa kamu, dengan kombinasi genetik persis seperti ini, dengan kesadaran persis seperti ini lahir ke dunia, adalah angka yang tidak bisa ditulis dalam notasi biasa. Ahli evolusi, Richard Dawkins, pernah menulis bahwa kemungkinan seseorang terlahir adalah lebih kecil dari kemungkinan kamu memenangkan lotre nasional setiap hari selama 1000 tahun berturut-turut. Dia tidak berlebihan. Dan disinilah bagian yang mulai terasa aneh. Karena jika probabilitas kelahiranmu sekecil itu, maka setiap keputusan kecil yang pernah dibuat oleh siapapun dalam garis keturunanmu bisa dengan mudah mengarah ke versi yang berbeda. Versi yang bukan kamu. Mungkin seorang saudara yang tidak pernah lahir karena kamu lahir lebih dulu. Mungkin seseorang yang akan hidup di zamanmu, tapi dengan pikiran yang sama sekali berbeda. Mungkin seseorang yang akan membuat keputusan berbeda, mencintai orang berbeda, melihat dunia dengan cara yang tidak bisa kamu bayangkan. Mereka tidak ada. Bukan karena mereka tidak mungkin, tapi karena ruang yang mereka butuhkan sudah diisi. Tapi ada lapisan lain yang lebih menggelisahkan. Bukan hanya soal siapa yang tidak lahir, tapi soal siapa yang pernah ada di dalam dirimu dan menghilang. Ketika kamu masih dalam kandungan, otakmu memproduksi neuron jauh lebih banyak dari yang kamu butuhkan. Jauh lebih banyak. Sekitar 2 kali lipat dari jumlah yang akan kamu gunakan seumur hidup. Lalu terjadi sesuatu yang disebut apoptosis, kematian sel yang terprogram. Separuh dari neuron yang pernah ada di otakmu mati sebelum kamu bahkan lahir. Bukan karena rusak, bukan karena sakit, tapi karena otak sedang memilih siapa kamu akan menjadi, dengan cara menghapus siapa kamu bisa menjadi. Setiap neuron yang mati adalah sebuah kemungkinan yang ditutup. Mungkin kemampuan yang tidak akan pernah kamu miliki. Mungkin cara berpikir yang tidak pernah akan kamu temukan. Mungkin versi dirimu yang lebih baik atau lebih buruk yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk eksis. Kamu tidak lahir sebagai dirimu. Kamu lahir sebagai bidang kemungkinan yang sangat luas
Dan dunia, serta biologi, secara perlahan menutup hampir semua kemungkinan itu. Yang tersisa adalah kamu. Para filsuf telah bergulat dengan ide ini jauh sebelum sains bisa menjelaskannya. Leibniz, filsuf Jerman abad ke-17, menulis tentang apa yang dia sebut possible worlds, dunia-dunia yang mungkin ada, tapi tidak ada karena dunia ini yang terjadi. Dia berpendapat bahwa Tuhan memilih dunia terbaik dari semua dunia yang mungkin. Tapi sains modern memberikan versi yang lebih dingin dari ide itu. Tidak ada yang memilih, tidak ada optimasi. Yang terjadi hanya terjadi. Dan semua yang bisa terjadi, tapi tidak terjadi, hilang selamanya dalam ruang kemungkinan yang tidak pernah diakui. Jadi, kemana arah semua ini? Ini bukan argumen bahwa hidupmu istimewa karena kamu terpilih. Kamu tidak terpilih. Tidak ada mekanisme pemilihan. Ini juga bukan argumen bahwa hidupmu tidak berarti karena hanya kebetulan. Ini sesuatu yang lebih sulit dari keduanya. Kamu adalah satu-satunya versi yang berhasil sampai di titik ini. Bukan karena layak. Bukan karena keberuntungan dalam arti yang kamu bayangkan. Tapi karena rantai kejadian yang panjangnya tidak terbayangkan secara kebetulan mengarah ke satu titik. Yaitu kamu membaca ini. Dan semua versi lain, 70 triliun yang tidak lahir, separuh neuron yang mati sebelum kamu bernapas, semua garis keturunan yang berbelok ke arah lain. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka tidak ada. Hanya kamu yang bisa tahu. Hanya kamu yang bisa menyadari bahwa ada begitu banyak ruang kosong di tempat orang lain seharusnya berdiri.